Baik, kita lanjutkan. Setelah kita bahas tadi tentang puasanya, mari kita bahas dalami lagi tentang Idul Adha, hari raya Idul Adha. Nah, itu. Jadi bagaimana pandangan syariat Islam dalam teori, dalam sebuah amaliyah di dalamnya, untuk bila mana kita ingin melaksanakan sebuah fadailul a'mal pada hari raya dan juga malam hari raya Idul Adha ini. Tentunya ada sebuah hadis juga yang menyatakan di antara doa itu diistijabah oleh Allah, diterima oleh Allah ketika kita berdoa Lailatul Adha, malam hari dari hari raya Idul Adha itu. Nah, di balik itu juga sunnahnya dalam Idul Adha itu bertakbir ketika ba'da subhi, itu setelah sholat subuh, setelah waktu fajar. Jadi di sunnahnya itu ba'da subhi di yaumi Arafah. Sunnahnya bertakbir itu setelah subuhnya hari Arafah. Jadi dari tanggal 9 itu sunnah bertakbir ba'da kulli sholat, setelah sholat, sampai ba'da sholatil asri, setelah sholat asar tanggal 13 dari Dzulhijjah. Jadi 5 hari kita bertakbir, tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13. Itu a'maliyah fadailiyah dalam bulan Dzulhijjah ini, tepatnya untuk hari raya Idul Adha itu sendiri. Nah, oleh karena itu disunahkan juga ketika Idul Adha itu sudah pada yaumul idnya ya, ketika hari Idul Adhanya itu setelah kita sholat subuh, setelah fajar sampai terlaksananya sholat Idul Adha, itu kita disunahkan untuk tidak iftar, tidak makan. Disunahkan kita untuk berpuasa sebentar gitu, tidak makan apapun, menahan diri dari minuman, makanan dari pagi ya, dari setelah fajar itu, dari sholat subuh kemudian sampai sholat Idul Adha itu dilaksanakan. Bedanya kalau sholat Idul Fitri itu diantara fardhu amaliyah juga. Nah, tetap yang biasa kalau masalah tamsyinya berjalan, untuk awal kita itu disunahkan untuk mencari jalan yang lebih jauh dari untuk kita pulang. Maksudnya kita berangkat ke tempat sholatnya itu cari jalan yang lebih jauh, kemudian pulangnya ya jalan yang lebih dekat. Itu dalam fadilah-fadilah yang harus kita yang untuk kita laksanakan. Adapun juga setiap setelah sholat seperti yang saya jelaskan tadi itu kita disunahkan untuk bertakbir. Nah, tentunya ini adalah sebuah momentum kegembiraan bagi kita semua, di mana kita masih bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana itu momentum untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya diistilahkan dengan kurban, taqarrub, qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya kurban, kalau istilah kurban ya ada di kajian fikih, itu bisa kita akses bersama bagaimana sih pandangan berkurban, tata cara berkurban dalam pandangan syariat Islam yang benar itu. Oleh karena itu, karena hari raya Idul Adha ini untuk berkurban, maka sholatnya itu disunnahkan tabkir, untuk dilaksanakan itu lebih pagi daripada sholat Idul daripada sholat Idul Fitri. Lebih pagi, tabkir, sangat pagi lah. Kenapa? Karena untuk berkurban nanti. Bedanya kalau sholat Idul Fitri, kalau Idul Fitri itu dianjurkan waktunya itu lebih lama daripada sholat Idul Adha. Kenapa? Karena waktunya sebelum sholat Idul Fitri ada momentum untuk kita zakat fitrah, adalah waktu terakhir kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Kalau Idul Adha itu beda.
dilakukan di agak awal lah daripada salat Idul Fitri. Nah, untuk itu mari kita mendekatkan diri, semakin meningkatkan ibadah kita, terutama di bulan-bulan Ashhurul Hurum ini. Tentunya bulan Ashhurul Hurum ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu momentum di mana kita ketika kita melaksanakan perihal kebaikan, fadailul a'mal, itu pahalanya oleh Allah semakin dilipat gandakan. Nah, di balik itu apabila kita melakukan kejelekan, maka dosanya juga dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu kita lebih pentingkan, kita lebih evaluasi diri kita. Tekunkanlah terhadap sesuatu yang baik. Bedanya kalau di bulan Ramadan, itu merupakan bulan yang paling mulia. Itu kalau beda kalau bulan Ramadan, seperti hanya kalau hari itu Sayyidul Ayyamnya itu hari Jumat gitu. Nah, oleh karena itu mari kita semua saling mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah ritual maupun spiritual kita, guna kita barangkali dengan kita mendekatkan diri ini dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita bisa terhindar dari mara bahaya kali ini. Kita bisa terhindar dari segala macam penyakit yang sangat mengerikan pada masa-masa kali ini. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi saya dan untuk khalayak umum. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.